Salam dan bahagia, perkenalkan saya Talita Zafira dengan NIM 2019-012-043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mesin fresh. Apa sih itu mesin fresh? Jadi mesin fresh merupakan salah satu mesin perkakas yang memiliki prinsip kerja pisau fresh yang diputar oleh spindle mesin pada kecepatan tertentu. Kemudian menyayat atau memotong benda kerja yang terpasang pada meja mesin fresh. Video di atas menunjukkan pengoperasian pada mesin fresh. Selanjutnya ada jenis-jenis mesin fresh. Yang pertama ada mesin fresh horizontal, mesin fresh vertikal, dan mesin fresh universal. Perbedaan yang paling mendasar dari ketiga jenis mesin fresh ini adalah terletak pada posisi spindle mesin, di mana mesin fresh horizontal spindle mendatar, mesin fresh vertikal spindle vertikal atau tegak lurus, serta mesin fresh universal yaitu campuran antara mesin fresh horizontal dan juga vertikal yang dapat diatur dengan arah vertikal maupun horizontal. Selanjutnya ada bagian-bagian utama mesin fresh vertikal. Kali ini kita akan membahas mengenai mesin fresh vertikal. Bisa kita lihat di dalam video ini bentuk mesin fresh vertikal itu seperti ini. Bagian utama yang pertama ada motor penggerak. Motor penggerak ini berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi gerak mekanik yang akan menggerakkan spindle utama mesin. Bisa kita lihat tanda panah menunjukkan sebagai motor penggerak. Selanjutnya yang kedua ada arm atau lengan yang berfungsi untuk menghubungkan badan mesin dengan kepala mesin. Pada bagian ini bisa diatur maju mundurnya seberapa panjang dan juga bisa diatur sudutnya. Bisa kita lihat tanda panah menunjukkan arm atau lengan. Yang ketiga ada kepala mesin atau milling head yang berfungsi sebagai tempat spindle mesin. Pada bagian ini bisa dilakukan gerakan naik turun spindle dan juga mengatur kemiringan dari spindle yang akan digunakan. Bisa kita lihat tanda panah menunjukkan milling head atau kepala mesin. Selanjutnya ada spindle mesin. Spindle mesin ini terletak tegak lurus pada meja mesin fresh vertikal. Bisa kita lihat tanda panah menunjukkan spindle mesin. Selanjutnya ada arbor yang berfungsi menghubungkan antara spindle mesin dengan kolet yang akan mencekam pisau fresh. Bisa kita lihat tanda panah menunjukkan arbor. Ini adalah gambaran kolet dan ini adalah gambaran pisau fresh jenis end mill. Untuk memberikan gambaran bagaimana masang pisau fresh pada kolet dan arbor, bisa simak video berikut ini. Yang pertama, kendorkan baut pengunci arbor, kemudian kolet dipasangkan, lalu dikencangkan, kemudian ambil pisau fresh. Jika masih belum bisa, kendorkan sedikit, lalu masukkan, kemudian kencangkan menggunakan kunci dari arbor seperti gambar di video ini. Bisa kita lihat. Selanjutnya ada meja mesin. Meja mesin ini berfungsi untuk memasang alat-alat bantu pada mesin fresh seperti ragum, kepala pembaki, kepala lepas, dan lain-lain. Selanjutnya ada saddle. Saddle adalah bagian yang terletak di antara meja mesin fresh dan lutut mesin fresh yang berfungsi untuk membawa meja mesin fresh saat digerakkan, baik ke arah panjang maupun melintang. Kita bisa lihat tanda panah menunjukkan saddle. Selanjutnya ada knee atau lutut mesin yang berfungsi untuk menopang meja mesin fresh. Dan terdapat dua alur ekor burung yang dimana satu dihubungkan dengan saddle dan yang satu lagi pada kolum atau tiang mesin yang berfungsi sebagai tempat transmisi gerakan pada mesin fresh baik manual ataupun otomatis. Selanjutnya ada tombol-tombol pada mesin fresh. Tombol kiri atas untuk menyalakan lampu.
Kemudian tombol yang di sebelah kanan adalah untuk menyalakan sistem pendingin atau pulen. Selanjutnya yang di bawahnya terdapat tombol berwarna hijau yang berfungsi untuk menyalakan spindle mesin, serta tombol yang berwarna merah adalah tombol emergency. Tombol putih yang di sebelah kanan ada arah ke atas dan juga arah ke bawah untuk menggerakkan meja mesin fresh ke atas maupun ke bawah secara otomatis. Selanjutnya ada base atau alas mesin yang berfungsi untuk menopang keseluruhan mesin fresh atau sebagai pondasinya. Namun, selain itu juga berfungsi untuk menampung pulen atau air pendingin yang telah dipakai saat proses pengefrisan. Bisa kita lihat tanda panah menunjukkan base atau alas mesin. Selanjutnya terdapat eretan. Eretan dibagi menjadi 3 bagian. Tanda panah merah menunjukkan eretan memanjang, tanda panah kuning menunjukkan eretan melintang, serta tanda panah oranye menunjukkan eretan untuk menggerakkan meja mesin fresh naik ataupun turun. Bisa kita lihat tanda panahnya. Selanjutnya terdapat kolom atau tiang mesin fresh yang berfungsi untuk menempelnya bagian-bagian mesin fresh yang lain seperti keni atau lutut. Pada bagian ini dihubungkan alur rekor burung sehingga keni bisa bergerak naik ataupun turun. Selanjutnya terdapat alat bantu mesin fresh yaitu ragum. Ragum tidak termasuk ke dalam bagian utama mesin fresh. Fungsinya ragum adalah untuk mencekam benda kerja pada saat proses freezing. Dalam video ini terpasang ragum putar. Selain ragum putar, terdapat pula ragum biasa dan juga ragum universal. Selanjutnya saya akan membahas mengenai settingan benda kerja pada mesin milling. Di sini sudah terdapat palu, ganjal, benda kerja dan juga tuas untuk membuka dan mengunci ragum. Selanjutnya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjauhkan ragum terlebih dahulu dengan memutarkan handle mesin. Apabila ragum dan pisau fresh berada tepat di atas dan di bawahnya. Yang kedua adalah memastikan kebersihan pada tempat benda kerja agar toleransi benda kerja bisa masuk. Setelah dipastikan bersih, masukkan benda kerja pada ragum. Sebelumnya, masukkan pengganjal terlebih dahulu dikarenakan benda kerja tidak setinggi pada ragum. Selanjutnya, kencangkan ragum searah jarum jam. Jika bawahnya kendor, artinya benda kerja tidak menyentuh pengganjalnya. Benda kerja harus menyentuh pengganjal agar tidak melorot nantinya pada proses pemotongan. Caranya adalah dengan menggunakan palu, putar, pukul seperti video di atas. Jika pengganjal sudah tidak bisa bergerak, menandakan posisi benda kerja itu sudah kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rohman Wahyu Nur Wahid, NIM 2019-012-044. Saya di sini akan menjelaskan mengenai dial indikator. Dial indikator adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur kesejajaran komponen mesin atau benda kerja. Alat ini juga bisa digunakan untuk mengetahui penyimpangan suatu objek dari standar yang diharapkan. Dial indikator tergolong alat ukur yang akurat. Dial indikator merupakan instrumen pembanding yang digunakan untuk membuat perbandingan di antara dua objek, seperti benda kerja dan permukaan referensi. Nama dial indikator diberikan sesuai bentuknya yang seperti jam. Dial terdiri dari angka-angka yang digunakan sebagai nilai hasil pengukuran. Dial indikator hanya memberikan ukuran relatif.
Dial indikator termasuk dalam kategori mechanical gauge. Alat ukur ini bisa mengukur dimensi 0,01 mm atau 0,001 in. Dial indikator bermanfaat pada banyak kasus seperti untuk mengukur kelurusan, kerataan, paralelisme, kebulatan, dan runout. Aplikasi dial indikator digunakan untuk mengatur kesejajaran ragum pada mesin Fries, mengukur defleksi dan kalibrasi mesin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam. Oke, selanjutnya nama saya Dwi Andrian dari Prodi Teknik Industri dengan NIM 2019-012-042. Aku menjelaskan tentang persettingan kata pada mesin milling atau faiz bagi berikut. Setelah benda kerja terpasang di ragum, kali ini kita akan men-setting benda kerja terhadap pisau. Nah, sebelumnya kita akan menggunakan kacamata untuk keselamatan agar tidak terjadi kecelakaan apapun. Gimana? Caranya gimana? Pertama kita cari kertas, terus kita basahin, terus letakkan pada benda kerja tersebut. Kemudian kita arahkan benda kerja mendekati ender. Setelah kira-kira mendekati, bantuannya dinaikkan seperti pada video tersebut. Lalu setting benda kerja dengan kecepatan penuh. Terus kemudian hidupkan mesin dan setting benda kerja tersebut. Dekatkan secara perlahan-lahan sampai menyentuh benda faiz atau end mill. Audio Jungle. Audio Jungle. Setelah itu dekatkan antara benda kerja sama mesin handle atau faiz secara perlahan-lahan sampai menyentuh kertas yang sudah dibasahkan. Ketika benda kerja tas sudah bergerak, artinya setting 0 point vertikal berhasil. Kemudian geser secara perlahan. Setelah itu geser antara benda kerja sama mesin faiz, terus matikan mesin tersebut dan rem mesin. Nah, ini adalah contoh persettingan cutter. Demikian pembahasan video dari kami mengenai mesin Fries.
Sekian dari kami, terima kasih, salam.